Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan masuk pada pembahasan yang baru dalam kitab Mustalahul Hadith karya Imam Al-Allamah Faqihul Asr Syekhina Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu taala berkata, riwayatul hadis bil makna. Ini adalah bab yang baru, pembahasan yang baru tentang periwayatan hadis dengan makna. Periwayatan hadis dengan makna. Ada dua pembahasan, alif ta'rifuha, ba hukmuha. Yang pertama definisinya, yang kedua hukumnya. Alif definisinya, riwayatul hadis bil makna, periwayatan hadis dengan makna adalah naqluhu bilafdhin ghairil marwi anhu. Naqluhu bilafdhin ghairil lafzil marwi anhu. Penukilannya dengan lafaz selain daripada lafaz yang diriwayatkan darinya. Artinya selain daripada lafaz yang seharusnya. Menukil hadis dengan suatu lafaz selain dengan lafaz yang seharusnya. Jadi bukan meriwayatkan hadis menurut lafaznya yang betul-betul diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Maknanya sama dengan apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun lafaznya beda. Baik. Fahimtum? Ikhtalafu fi hukmih. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama melarang. Sebagian ulama melarang. Di antaranya Al-Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Abu Bakar Ar-Razi. Al-Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Abu Bakar Ar-Razi. Ini melarang. Ini para hufaz yang kuat hafalannya. Mereka melarang periwayatan hadis dengan makna, tidak membolehkannya. Jadi harus persis antara lafaznya dan maknanya. Sebagian ulama yang lain membolehkan. Bahkan ini pendapat jumhurul ulama minas salaf wal khalaf. Di antaranya al-a'imma al-arba'ah, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat boleh meriwayatkan hadis dengan makna dengan syarat. Dengan syarat. Sehingga ulama seluruhnya sepakat kalau tidak terpenuhi syarat tidak boleh. Kalau tidak terpenuhi syarat tidak boleh. Sebagaimana yang akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Jadi ada kesepakatan dan ada khilaf di situ. Kalau tidak memenuhi syarat, ulama sepakat, ijma. Tidak boleh meriwayatkan hadis hanya maknanya saja, bukan dengan lafaznya sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja apabila dia memenuhi syarat-syarat tertentu, maka sebagian ulama atau jumhur ulama membolehkannya. Kata Ibn Salah di dalam muqaddimahnya, wal asah jawazu dzalik li fi'li salaf, atau kama qala rahimahullah, yang benar adalah boleh. Pendapat yang benar adalah boleh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Karena ini yang dilakukan oleh banyak dari kalangan salaf, baik sahabat tabi'in dan generasi setelahnya. Tetapi dengan syarat. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan syarat-syarat periwayatan hadis. Baik. Kata Syekh rahimahullah menjelaskan tentang hukumnya, wala tajuz, dan tidak dibolehkan periwayatan hadis dengan makna illa bisyurutin thalathatin, kecuali memenuhi tiga syarat. Kecuali memenuhi tiga syarat. Yang pertama, antakuna min arifin bimaknahu. Hendaklah yang meriwayatkan hadis dengan makna adalah seorang yang mengerti makna hadis tersebut. Dari dua sisi dia mengerti. Pertama, min haitsul lughah,
dari sisi bahasa. Dia ngerti bahasa Arab. Yang kedua, min haitsu muradil marwi anhu. Dari sisi apa yang diinginkan riwayat tersebut. Maksudnya apa? Dari sisi maksud dan tujuan hadis tersebut apa. Jadi ini syarat yang pertama. Yang meriwayatkan hadis tersebut harus mengerti makna hadis dari dua sisi. Baik dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab maupun dari sisi makna hadis. Dari sisi makna hadis. Dan ditambahkan oleh Imam Ibn Salah, wa an yakuna khabiran bima yuhilu ma'anihi. Wa an yakuna khabiran bima yuhilu ma'anihi. Dan hendaklah dia seorang yang khabiran, yang memiliki pengetahuan yang matang tentang yuhilu ma'anihi, yang tidak mungkin maknanya seperti itu, yakni yang mustahil bermakna seperti itu. Yang mustahil bermakna seperti itu. Baik. Jadi dia juga dituntut bukan sekedar mengerti makna hadis, tetapi dia juga mengerti kalau dia dibawa kepada suatu makna, maka dia tahu ini makna yang tepat dan ini mustahil kalau hadis Nabi SAW dibawa ke makna tersebut. Jadi intinya di sini betul-betul alim, bukan sekedar dalam sanad tetapi juga dalam matan. Baik. Yang kedua kata Syekh rahimahullahu taala, antad'u ad-daruratu ilaiha. Ada suatu darurat yang mengharuskan untuk meriwayatkan hadis dengan makna. Suatu perkara darurat, suatu yang sangat genting, sangat penting sekali, sehingga perlu diriwayatkan secara makna. Syarat yang kedua, bi an yakuna ar-rawi nasiyan li lafdhil hadis hafizan li maknahu. Seperti apabila seorang rawi itu lupa lafaz hadis tetapi dia hafal maknanya. Lupa dia dengan lafaz persisnya seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia lupa maknanya. Maka ini hukumnya apa? Darurat. Dia hafal maknanya tapi lupa lafaznya. Sedangkan dia harus menyampaikan hadis tersebut. Maka ini hukumnya hukum darurat. Baik. Fa in kana dzakiran li lafdhihi lam yajuz taghyiruhu. Maka apabila seorang rawi tersebut mengingat lafaznya, tidak boleh dia merubahnya. Tidak boleh dia merubahnya dengan tujuan apa? Meriwayatkan dengan makna. Padahal dia tahu lafaznya bukan seperti makna yang dia ucapkan. Illa an tad'u al haja ila ifhamil mukhatabi bilghatihi. Kecuali ada suatu hajat yang mengharuskan untuk memahamkan orang yang diajak bicara dengan bahasanya. Dengan apa? Bahasanya. Contohnya apa? Menerjemahkan hadis. Menerjemahkan hadis itu sama dengan meriwayatkan hadis dengan makna. Tidak boleh hadis itu diterjemahkan tidak seperti apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada hajat, ya, untuk memahamkan orang yang apa? Tidak memahami bahasa Arab, jadi terpaksa disampaikan dengan bahasanya. Ini kurang lebih sama, meriwayatkan hadis dengan makna. Baik. Oleh karena itu, Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan di dalam mukaddimahnya, ulama mempersyaratkan hadis yang diriwayatkan tersebut bukanlah hadis yang disebutkan di dalam al-kutubul musannafah al-ma'rufah. Kitab-kitab hadis yang sudah ditulis yang ma'ruf. Kenapa? Karena kalau dia sudah ma'ruf, mudah untuk dirujuk litatsbit inda nisyan. Untuk apa? Memastikan ketika seorang itu lupa. Intinya di sini apa? Kalau seorang lupa dan dia masih mampu untuk memastikan, saya lupa, tunggu ya, saya buka ini dulu lafaz yang benar. Itu ketik dulu di Maktabah Syamilah. Lihat lafaz yang benar. Maka kalau dia mampu melakukan hal tersebut, hendaklah dia lakukan, tidak boleh dia meriwayatkan hadis secara makna. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla yakuna al-lafdhu muta'abbadan bihi. Hendaklah lafaz tersebut bukanlah lafaz yang digunakan untuk beribadah.
ka'alfadil adhkar wa nahwiha, seperti lafaz-lafaz zikir dan yang semisalnya. Ini subhanallah, kefakihan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa saya katakan demikian? Karena persyaratan ini tidak disebutkan dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Demikian pula dalam Taisir Mustalah Hadis karya At-Tahan. Kata Syekh rahimahullah, yang ketiga, syaratnya untuk meringkas hadis bukanlah lafaz yang digunakan untuk beribadah. Ya, seperti lafaz apa? Tasyahud, lafaz salawat, itu enggak boleh diringkas lagi. Harus diriwayatkan persis. Kalau tidak tahu riwayat persisnya, ya sudah, jangan diriwayatkan. Jangan disampaikan kalau tidak hafal. Baik. Kemudian kata Syekh, ini syarat tambahan yang keempat lah, bisa dikatakan syarat tambahan yang keempat. Wa idza rawahu bil ma'na falyati bima yush'aru bidzalik. Dan apabila seorang meriwayatkan dengan makna, hendaklah dia mendatangkan suatu ucapan yang membawa orang untuk memahami bahwa memang dia meriwayatkan hadis tersebut dengan makna. Paham maksudnya? Apabila seorang meriwayatkan hadis dengan makna, hendaklah dia menyertai suatu ucapan yang membuat orang mengerti. Oh, dia meriwayatkan hadis dengan makna, bukan dengan lafaznya. Baik. Contohnya apa? Fayaqulu iqbal hadis, dia mengatakan setelah meriwayatkan hadis tersebut, au kama qala, atau seperti yang beliau katakan, yakni seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nahwahu, atau yang semisalnya. Iya. Katakan atau yang semisalnya, semisal riwayat tersebut. Nah, diucapkan setelah dia sebutkan hadisnya, dia ucapkan atau seperti yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang paham dia meriwayatkan hadis dengan makna. Kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Arabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana dalam hadis Anas, semoga Allah meridhoinya, pada kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Qala, beliau berkata, yakni Anas bin Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda kepadanya, inna hadhil masajid la taslu li syai'in min hadzal bauli wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui yang kencing di masjid, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibolehkan sedikit pun untuk kencing padanya atau membuang kotoran. Dia hanyalah dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dan membaca Al-Qur'an. Lalu kata Anas bin Malik, au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih seperti itu. Apa yang diucapkan Rasul? Ya, mungkin saja misalkan ada terbalik. Innama hiya lis-salati wa dzikrillah. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Lafaznya tidak persis, tapi maknanya tetap sama. Baik. Dan yang zahir, ucapan au kama qala sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa kama fi hadits Muawiyah ibn al-Hakam, dan juga dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam, wa qad takallama fi sholati la yadri. Wa qad takallama fi sholati la yadri. Falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sama di buku antum. Wa qad takallama fi sholati la yadri. Sama ya? Dan beliau telah berbicara dalam salat dalam keadaan beliau tidak tahu. Iya. Berbicara dengan ucapan yang apa? Di luar salat, ucapan dari luar salat. Dalam keadaan beliau belum tahu. Maksudnya apa? Beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Sehingga dia masih mengucapkan ucapan di luar salat. Falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, beliau bersabda kepadanya, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Innama huwa at-tasbih wat-takbir wa qiraatul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak dibolehkan padanya sedikit pun diucapkan ucapan manusia. Hanyalah dalam salat itu tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Lalu pada bagian akhirnya au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim, tidak persis seperti ucapan Nabi,
tetapi maknanya sama. Maknanya sama, salat itu berisi tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Mungkin saja misalnya contoh ya, yang diucapkan Nabi bukan tasbih tapi apa? Tahmid. Tapi sama saja maknanya adalah zikir. Innama huwa tahmid wa takbir wa qiraatul Quran. Baik. Ini maknanya riwayatul hadis bil makna yang benar boleh dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Baik, barangkali kita cukupkan. Fi soal, fi iskal. Wallahu alam. Kalau sekedar menambahkan au kama qala tabaraka wa taala dalam keadaan kita lupa, tidak mengapa insyaallah taala. Tetapi yang terbaik tidak usah dilafazkan. Tidak usah dilafazkan kalau memang tidak yakin. Tapi kalau sudah terlanjur dilafazkan, baru kemudian ada keraguan, tidak masalah. Mengucapkan au kama qala taala. Bahkan itu yang baik sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Sehingga orang paham. Bisa jadi kita lupa. Wallahu alam. Yang zahir dari sahabat. Yang zahir dari sahabat. Dan ana periksa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak ada penjelasan. Memang tidak ada penjelasan. Ini ucapan siapa? Dalam Fathul Bari, dalam Syarah Nawawi juga tidak ada penjelasan, atau mungkin belum ana dapati. Sepanjang ana periksa, tidak ada penjelasan. Ini ucapan siapa? Maka yang zahir ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ucapan sahabat. Namun tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya ucapan siapapun. Intinya itu adab muhaddits. Adab muhaddits ketika dia meriwayatkan hadis dengan makna, hendaklah dia ucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Harus terkumpul semuanya. Kalau kurang satu tidak boleh. Ini ketiga lafaz harus terkumpul semuanya. Kurang satu tidak boleh. Yang mana itu? Yang keempat. An yakuna min alim bimadlulatil alfaz. Pertanyaannya apa? Oh, kurang jelas. Bab yang sebelumnya yaitu ikhtisarul hadis. Boleh meringkas hadis dengan 5 syarat. Syarat yang keempat, an yakuna min alimin bimadlulatil alfaz. Hendaklah yang meringkas itu adalah seorang yang mengerti penunjukan lafaz-lafaz tersebut. Artinya maknanya, mengerti makna lafaznya. Wa ma yukhillu hadfuhu bil makna, wa ma la yukhil. Wa ma yakhlu hadfuhu bil makna wa ma la yakhlu. Dan apa yang dapat menghilangkan makna dan apa yang tidak menghilangkan makna. Maksudnya apa? Dia mengerti lafaz ini kalau dihilangkan, makna hadis sudah hilang. Makna hadis hilang. Contohnya apa? Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh, misalkan al-hillu maitatuhu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Iya. Air itu suci dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Misalkan kalau dihilangkan maitatuhu, kira-kira maknanya hilang enggak? Hilang atau tidak? Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian, kalau misalkan dihilangkan ucapan yang terakhir bangkainya, air laut itu suci dan halal. Hilang enggak maknanya? Hilang. Enggak ada maknanya, jadi hilang. Baik. Maka dia harus mengerti. Ini kalau dihilangkan maknanya hilang, ini kalau dihilangkan tidak ada pengaruh pada maknanya. Ini maknanya. Sehingga kata Syekh, li'alla yahdhifa ma yakhlu bil ma'na min ghairi syu'urin bidzalik. Sehingga dia tidak menghapus sesuatu yang dapat menghilangkan maknanya tanpa dia sadari. Baik, fahimtum? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.